Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih nih ya buat teman-teman semuanya. Jadi hari ini itu kita mau bahas tentang satu berita yang sempat kemarin saya dikasih petunjuk sama rekan saya sendiri ya, dari Bapak Roy Sakti. Jadi ini tentang teror nasabah direktur pinjol X ya, jadi mantan gitu loh, mantan direktur pinjol di penjara 5 bulan gitu loh ya. Rasanya setimpal nggak ya dengan hal ini, tapi saya minum dulu lah ya sebelum kita bahas hal seperti ini kayak memicu adrenalin untuk mengomentari tentang keputusan ini ya. Sudah tepatkah atau belum, Anda juga boleh minum di situ. Di sini saya melihat beritanya dari Detik News ya. Di sini ada diteror nasabah mantan direktur pinjol di penjara 5 bulan. Ini yang nulis beritanya Andi Saputra, Senin 13 Desember 2021 jam 2 siang. Jakarta, Pengadilan Negeri PN ya Lubuk Pakam menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada mantan direktur pinjol Christopher 24 ya. Warga Tangerang ini terbukti menyuruh anak buahnya melakukan teroran kepada nasabah pinjol. Menyatakan terdakwa Christopher tersebut di atas terbukti sah dan meyakini bersalah tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirim informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan gitu ya, atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut menjatuhkan umum kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana penjara 5 bulan dan denda sejumlah Rp 2 aja di sini, RP-nya ditulisnya cuma 2 aja. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Berarti 5 bulan tambah 1 bulan ya 6 bulan ya. Ya kalau cuman sebatas itu ya mungkin orang nggak mau bayar lah. Mendingan dia ambil aja kurungan yang tambahnya 1 bulan, nanti minta remisi atau terhitung sejak mulai dia sudah ditahan atau kayak mana. Yaudah akhirnya penjara ngikutin di lapas cuman beberapa bulan udah selesai ya. Demikian bunyi putusan PN Lubuk Pakam yang dilansir oleh website Senin 13 Desember 2021. Dalam dakwaan diceritakan seorang nasabah BM meminjam ke pinjol sebesar 1,5 juta. Pada awal Juni 2021 uang ditransfer dengan potongan 400.000 sehingga uang yang ditransfer ke rekening sebesar 1,1 juta. BM diberi waktu 14 hari untuk mengembalikan hutangnya. Pada 10 Juni 2021 anak buah Christopher yaitu Dea membuat grup WhatsApp dengan mengundang sesama penagih hutang pinjol sebab hingga mendekati waktu pelunasan BM baru melunasi 720.000. Di grup WhatsApp, BM mulai diteror dengan kata-kata kasar. Kemudian dia menteror BM. Kau mau cari 640 hari ini sampai jam 3 sore. Apa aku undang kontak-kontak? Demikian bunyi WhatsApp dia ke korban. Korban yang sudah pasrah karena diteror akhirnya pasrah. Sejurus kemudian dia menyebar poster yang berisi foto korban dengan tulisan dicari buronan. Dia kemudian juga menulis keterangan bila korban sebagai buronan kasus narkoba, menulis sebagai buronan kepolisian, yaitu dia juga seorang pengedar narkoba yang sedang dicari polisi yang tahu keberadaannya balas pesan ini. Dia mengaku melakukan penagihan dengan cara tersebut atas arahan pimpinan. Anak buah diminta agar menagih kepada nasabah yang menunggak, tidak menepati janji dan tidak kooperatif. Boleh dengan menggunakan kata kasar dan kotor, mengandung sara, norma kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Lengkap ya. Penghinaan, pencemaran nama baik, plus pengancaman gitu.
Dea selaku operator diberikan target agar dalam waktu 3 hari korban harus melunasi hutangnya. Dalam 1 hari Dea melakukan hal itu ke 10 korban. Targetnya 10% dari yang ditagih mau membayar. Bila tidak sesuai target maka operator akan dipecat. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban. Oke, kita baca dulu ya. Saya baca dulu. Nanti saya juga mau beri tanggapan, teman-teman semuanya juga boleh beri tanggapan. Di persidangan terungkap susunan pengurusan pinjol. Pemilik Wu Yingseng, penanggung jawab Christopher, manajer operasional Zhang Chao, HRD Sania Suma Marketing atau Nurul Veritasari, keuangan Ria Permata, tim leader Monica. Hal yang meringankan terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengaku belum pernah dihukum antara terdakwa dan saksi korban sudah berdamai. Beber majelis yang diketuai Hendrawan Nainggolan dengan anggota Rina Sulasri dan Jeniwati Ramauli Hutnaria Purba. Pengakuan terdakwa di persidangan, terdakwa menyatakan sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai translator bahasa Mandarin sesuai dengan kontraknya. Namun pada pokoknya terdakwa bertugas bertanggung jawab mengatur jalannya operasional PT, di antaranya pembelian barang, renovasi gedung, dan pendistribusian data nasabah kepada seluruh karyawan serta tempat terdakwa bekerja bergerak di bidang desk kolektor penagih hutang nasabah dan juga sebagai penagih pinjaman hutang. Desk collection berbasis teknologi informasi, yakninya berupa pendanaan kepada nasabah yang membutuhkan pinjaman. Perusahaan tidak memiliki pengalaman di industri jasa keuangan karena baru didirikan pada tahun 2020. Juga tidak memiliki sertifikat yang diadakan oleh AFPI dalam pengelolaan bisnis fintech lending, yang mana seluruh karyawan tidak pernah menanyakan keperluan pinjaman nasabahnya dan permohonan pinjaman uang online kepada dapat ditolak apabila nasabah tersebut terdapat keterlambatan dalam membayar tagihan, apabila KTP yang diberikan buram atau tidak jelas dan tidak sesuai dengan gambar selfie dengan KTP-nya, di mana gaji yang diterima karyawan paling rendah 2,8 juta dan paling tinggi 5 juta. Apabila ada pekerjaan lembur, masing-masing karyawan akan memperoleh tambahan sebesar 16.000. Perusahaan adalah pihak ketiga selaku call center yang bertugas menagih hutang kepada para nasabah yang meminjam uang, dan pihak pertama dalam hal ini memberikan pinjaman uang kepada nasabah aplikasi online. Oke, nggak usah dilanjutin lah ya, bikin nyesek gitu loh. Tapi di sini yang sangat disayangkan dan begitu mudahnya gitu loh, begitu mudahnya cuman sebatas, oh iya saya mengakui perbuatan saya menyesal karena telah melakukan hal ini bla bla bla. Itu kan memang etika dalam sebuah persidangan ya, dan itu juga hak-hak seorang terdakwa. Cuman sangat disayangkan, ini cuma dihukum 5 bulan lah. 5 bulan ditambah dengan denda 2-nya itu 2 berapa, di situ tidak diterangkan tadi. Habis itu kalau misalnya denda tidak dibayar, dia akan dituntut dengan 1 bulan lagi. Ya. Jadi 1 bulan tambah 5 bulan jadi 6 bulan. 6 bulan terhitung, taruh dihitung aja dari November. Ya, berarti sebelum November dia juga sudah ditahan. Oktober, November, Desember 3 bulan. Berarti sisa 3 bulan lagi, ya. 3 bulan nanti remisi Natal, remisi tahun baru, potong bla bla, ya rasanya kurang tepat ya. Kalau saya menilai di sini, saya nggak tahu ya apa yang terjadi di ranah hukum di sana, saya nggak tahu. Cuman saya sebagai masyarakat biasa ya cuman bisa berasumsi ya, apakah ada satu permainan di balik ini atau ada satu bendakah yang bermain ya. Karena kalau orang bilang ya nyawa angin uang kertas gitu loh ya, jadi habis pun nggak ada masalah, apa sih yang mau dipikirin kan gitu ya bahasanya. Ya sudahlah, cuman rasa saya kurang tepat aja saya sebagai warga biasa ya menilai di sini tentang mengingat dan
memperhatikan ya jahatnya dari pinjaman online, mulai dari menyebarkan foto-foto dari si debeturnya, sampai si debetur stres, sampai si debetur bunuh diri, ya. Itu kan baru satu orang. Satu orang tentang utang dia yang 1,5 dicairkan cuma 1,1 juta, ya. Bagaimana dengan nasabah-nasabah lainnya? Ya, dan semoga saja mungkin dari pihak jaksa, mungkin jaksanya tidak dijelaskan ya, jaksa menuntutnya berapa sih sebenarnya di situ gitu. Cuman dari teman-teman semuanya bagaimana sih? Kalau pendapat saya sih kurang pas aja gitu loh. Jadi kalau cuman sebatas 5 bulan, mungkin mereka nggak akan jera ya. Jadi 5 bulan itu kalau di lapas ya kita tahu lah ya selama ini seperti apa ya praktek dari lembaga pemasyarakatan itu seperti apa. Pokoknya teman-teman isi aja lah di kolom komentar, saya malas mengomentari hal seperti ini, rasanya kurang tepat dengan hati nurani saya kalau hanya sebatas tuntutannya 5 bulan gitu loh. Mengingat banyaknya orang yang sudah kehilangan nyawa, kehilangan harga diri gara-gara mereka, dan mereka seenaknya bahwa saya disuruh gitu loh ya, saya ditekan gitu loh ya. Pokoknya yang dari pemilik perusahaan, pokoknya dia taunya ada tagihan gitu. Dan dari situ juga kita juga bisa belajar bahwa si debt collector ini adalah orang suruhan. Kalau misalnya mereka dikasih data ini 10 data dalam sehari, mereka harus mengejar target 10% dari jumlah tagihan ke 10 orang ini. Kalau misalnya tidak tercapai, mereka akan dipecat. Jadi itulah makanya kenapa si DC-DC itu selalu menekan Anda dengan ancaman yang begana lah, beginilah. Yang penting mereka berada di bawah tekanan lebih berat daripada Anda yang saat ini belum mampu bayar, ya. Silahkan isi di kolom komentar bagaimana tanggapan Anda. Kalau pendapat saya kurang terima dengan hasil putusan kalau hanya sebatas 5 bulan. Ini terlalu enteng dan terlalu ringan banget ya, mengingat banyaknya orang-orang yang menderita selama ini. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.